Bertempat di ruang Geraha Sabha Canda Birawa, DPRD Kabupaten Kediri menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi atas penjelasan Bupati Kediri terhadap 5 buah perda Kabupaten Kediri dan penyampaian jawaban Bupati Kediri atas pemandangan umum versi terhadap 5 buah perda Kabupaten Kediri.
Hadir dalam rapat paripurna Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri M. Solikin, tamu undangan beserta seluruh anggota DPRD dan Kepala SKPD Kabupaten Kediri. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Saudari Wakil Bupati Kediri, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, Saudara Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta undangan hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan catatan yang kami terima dari Sekretariat DPRD, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna siang hari ini berjumlah 28 orang. Jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD untuk dapat membuka rapat paripurna pada siang hari ini. Oleh karena itu, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hari ini, Selasa tanggal 7 November 2023, saya nyatakan resmi dibuka dan rapat bersifat terbuka. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, mengawali acara pembukaan rapat paripurna pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menambah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya kita bersama dapat hadir dalam acara rapat paripurna pada siang hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak anggota Dewan serta hadirin sekalian untuk mengikuti rapat paripurna pada siang hari ini, sehingga memungkinkan rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Kita berharap mudah-mudahan rapat paripurna pada siang hari ini berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun, serta semoga seluruh rangkaian pembahasan hingga persetujuan bersama atas kelima buah raperda Kabupaten Kediri dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai, terima kasih. Ibu dan Bapak serta hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa berdasarkan hasil rapat Banmus pada tanggal 30 Oktober tahun 2023, agenda rapat paripurna pada siang hari ini adalah melanjutkan pembahasan raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2024, yang pada kesempatan ini dibahas bersama dengan 4 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu pertama, raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Kedua, raperda tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Ketiga, raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2024. Dan keempat,
Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Canda Birawa. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, pembahasan kelima buah raperda tersebut saat ini telah memasuki pembicaraan tingkat 1 bagian ketiga, yaitu berisikan penyampaian jawaban Bupati Kediri atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2024 serta 4 buah raperda Kabupaten Kediri, sebagaimana diketahui bersama bahwa pada rapat paripurna DPRD sebelumnya, seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kediri telah menyampaikan pemandangan umumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Bupati Kediri akan memberikan jawaban menanggapi berbagai penilaian, pandangan dan pertanyaan serta saran dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut. Tentunya kami berharap bahwa tanggapan atau jawaban Bupati tersebut tepat, argumentatif, dan memenuhi sasaran sehingga mudah-mudahan dapat memberikan kejelasan bagi kita semua yang pada akhirnya memperlancar jalannya pembicaraan berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna pada siang hari ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Kediri atas raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2024 serta 4 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Kedua, raperda tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Ketiga, raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2024. Keempat, raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Canda Birawa. 3. Penutup. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya untuk memanfaatkan waktu, marilah kita memasuki agenda utama, yaitu pada rapat paripurna pada siang hari ini, yaitu penyampaian jawaban Bupati Kediri atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2024, serta 4 buah raperda Kabupaten Kediri yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri. Kepada yang terhormat Saudari Wakil Bupati Kediri, disilahkan. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Mas Bupati menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi. Akan tetapi sebelum saya menyampaikan jawaban, saya sampaikan ada revisi cover, yaitu bukan sambutan tapi jawaban dan tanggapan atas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri. Dilanjutkan dengan sambutan dan jawaban Bupati Kediri yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa. Dalam tanggapannya dan jawaban Bupati Kediri yang disampaikan Mbak Dewi, sapaan akrab Wakil Bupati Kediri. Poin A, APBD tahun anggaran 2024. Poin B, perubahan atas Perda Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2015 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Poin C, pajak daerah dan retribusi daerah. Poin D, rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023 sampai 2043. Poin E, perusahaan umum daerah Canda Birawa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua
dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, beserta pejabat pemerintah Kabupaten Kediri, serta peserta rapat paripurna DPRD yang berbahagia. Mengawali kegiatan rapat paripurna DPRD hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga dapat mengikuti acara rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta rapat dewan yang saya hormati, pada rapat paripurna DPRD hari ini dengan acara jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Kediri atas 5 raperda, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing pada tanggal 6 November 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Mas Bupati akan menyampaikan jawaban pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Golkar. 1. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Yang pertama, APBD masih tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Jawabnya, dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer, langkah dan upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan pendapatan lain yang sah melalui optimalisasi PAD, peningkatan CSR dalam menunjang program daerah, usulan hibah atau program dari pemerintah pusat, dan usulan hibah atau program dari pemerintah provinsi. Yang kedua, belanja dan pembiayaan daerah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jawaban, penyusunan APBD tahun anggaran 2024 diprioritaskan pada visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, diimplementasikan dalam RKPD dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan harapan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri. B. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Jawabannya, terima kasih atas dukungan, masukan, pendapat, dan saran diperhatikan. Yang ketiga, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, standar harga satuan yang pasti per meter. Jawabnya, saat ini nilai transaksi BPHTB masih menggunakan harga pasar dikarenakan NJOP PBB masih belum optimal. Namun mulai tahun 2022, pemerintah Kabupaten Kediri telah menyesuaikan NJOP PBB yang mendekati harga pasar tanah di suatu wilayah. Untuk selanjutnya, update NJOP akan disusun secara berkala menyesuaikan perkembangan harga pasar, yang nantinya bisa menjadi acuan dalam menghitung besaran BPHTB. Dengan mulai diberlakukannya NJOP sebagai dasar perhitungan BPHTB, masyarakat akan mampu menghitung BPHTB secara mandiri. Yang keempat, Raperda tentang rencana pembangunan industri tahun 2023-2043 dan Raperda tentang perusahaan umum daerah Canda Birawa. Terima kasih atas dukungan, masukan, pendapat dan saran diperhatikan. Yang kedua, fraksi Partai Amanat Nasional. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Yang pertama, penyusunan APBD agar sesuai dengan tahapan dan peraturan perundangan yang berlaku. Jawabannya, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan peraturan perundangan lainnya. Yang kedua, evaluasi silpa dalam penyusunan APBD. Jawabannya, untuk mengurangi terjadinya silpa setiap tahunnya, langkah-langkah yang dilakukan antara lain, yang pertama, perubahan Perbup tentang penjabaran APBD tahun berjalan yang sangat membantu bagi OPD untuk melaksanakan penyerapan anggaran sebelum perubahan APBD dilaksanakan, terutama untuk dana-dana spesifik JREN sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua,
evaluasi penyerapan anggaran per triwulan dengan melakukan klarifikasi pada OPD untuk mengevaluasi dana-dana yang kemungkinan tidak terserap yang akan dilakukan perubahan dalam APBD tahun berjalan. Yang ketiga, evaluasi serapan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan oleh tim TEPRA. Yang ketiga, program-program recovery sosial dan ekonomi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Jawabannya, penanggulangan kemiskinan ekstrim sebagaimana peraturan Kemenko PMK nomor 32 tahun 2022 diprioritaskan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan penurunan angka kemiskinan. Yang keempat, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dalam membuka lapangan kerja. Jawabnya, program-program yang mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kreatif dilakukan melalui kegiatan antara lain transformasi ekonomi, terutama sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, sekaligus berdampak pada peluang kerja baru, smart city, digital marketing dan digital farming, pelatihan ketenaga kerjaan sesuai dengan kompetensi meliputi AFSEC, basic cargo, fotografi, videografi, barista, dan handmade, pembangunan coworking space. Yang kelima, Kampung Inggris sebagai kawasan edukasi. Jawabannya, pengembangan kawasan edukasi Kampung Inggris berbasis kearifan lokal dikembangkan berdasarkan nilai unsur sosial dan budaya yang dipadukan menjadi kawasan edukasi yang menarik untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Yang keenam, prinsip-prinsip good governance dalam APBD tahun 2024. Jawabannya, terima kasih atas saran yang diberikan. Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 senantiasa memperhatikan prinsip integritas, efisiensi, efektivitas, akuntabel dan transparan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 dan Raperda tentang perusahaan umum daerah Canda Birau Kabupaten Kediri. Terima kasih atas dukungan, masukan, pendapat dan saran diperhatikan. Yang ketiga, fraksi Partai Gerindra. Yang pertama, Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Pertama, target PAD tahun 2024 dibanding tahun 2023. Jawabannya, meningkatnya kontribusi PAD tahun 2024 sudah diestimasi dari peningkatan 2023 dengan kebijakan. Yang pertama, optimalisasi database potensi PAD. Yang kedua, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Yang ketiga, menyusun tarif pajak dan retribusi baru untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. 4. Melakukan pendataan ulang objek dan subjek pajak daerah untuk memperkuat basis data pajak daerah. 5. Meningkatkan pengawasan dan digitalisasi pembayaran pajak serta retribusi daerah. 6. Melakukan koordinasi secara berkala oleh tim optimalisasi PAD dalam upaya peningkatan PAD. 2. Kenaikan anggaran belanja pegawai. Jawabnya, alokasi belanja pegawai pada APBD didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Pertama, akres 2,5% dari gaji tahun sebelumnya. 2. Penerimaan ASN baik melalui PNS maupun P3K. Yang ketiga, kenaikan gaji 8% sesuai nota keuangan APBN tahun anggaran 2024. Yang ketiga, belanja pengadaan tanah. Jawabnya, belanja pengadaan tanah sebesar 16,5 miliar digunakan untuk jalan alternatif akses menuju kawasan stadion. Selain hal tersebut, dengan mengoptimalkan jalan-jalan akses menuju kawasan stadion yang ada berdasarkan pada manajemen rekayasa lalu lintas. Yang keempat, belanja hibah bansos cenderung menurun dibanding tahun 2023. Jawabannya, selaras dengan membaiknya indikator ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, income per kapita, dan tingkat konsumsi masyarakat, maka kebijakan pemerintah pusat terkait recovery sosial ekonomi mulai dikurangi secara bertahap yang berdampak pada kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Terima kasih atas dukungan, masukan, pendapat, dan saran diperhatikan. Yang ketiga, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043. Yang pertama, sinkronisasi Raperda RPIK dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang. Jawabnya, terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 ini, pemerintah daerah sudah berpedoman pada RPJMD, RIPIN, dan RPIP Provinsi Jawa Timur, serta mengacu pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2023-2043. Yang kedua, penyusunan Raperda RPIK berdasarkan keunggulan daerah. Jawabannya, terhadap penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043 sudah mengacu pada potensi keunggulan daerah yang tertuang dalam Bangun Industri. Yang keempat, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Candabirawa Kabupaten Kediri. Yang pertama, bentuk badan hukum. Jawabannya bahwa lebih menentukan kepada Perumda, karena yang pertama, diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi. Yang kedua, bergerak pada sektor yang berpengaruh pada kemaslahatan masyarakat banyak. Yang ketiga, didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan. Yang keempat, kekuasaan tertinggi pada KPM. 4. Fraksi Nasdem. Yang pertama, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Pertama, Anggaran Pelayanan Publik pada APBD 2024. Jawabnya, kebijakan anggaran pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan terkait dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, program prioritas. Jawabnya, prioritas pembangunan tahun 2024 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, transformasi ekonomi inklusif. Yang ketiga, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Yang keempat, pembangunan infrastruktur konektivitas. Yang kelima, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Yang keenam, peningkatan stabilitas kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi pilpres, pilek, dan pilkada. Yang ketujuh, pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. 3. Percepatan transformasi ekonomi inklusif. Jawabannya, percepatan transformasi ekonomi inklusif dengan pendekatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, dan wilayah-wilayah yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di beberapa OPD. Yang keempat, pinjaman pihak ketiga. Jawabannya, pinjaman PLUD RSKK dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan dan pengembangan RSKK yang pada tahun 2023 sudah dialokasikan melalui dana PLUD RSKK. 2. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Yang pertama, usulan pemadam kebakaran untuk menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kediri. Jawabannya, pembentukan perangkat daerah selain memperhatikan legal formal, besaran dan jumlah OPD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas organisasi, memperhatikan kemampuan anggaran, SDM, dan Sarpras. Hasil dari evaluasi tim evaluasi kelembagaan bahwa pelaksanaan urusan kebakaran yang masuk dalam urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi satu dalam wadah Satuan Polisi Pamong Praja sampai saat ini sudah cukup berjalan dengan baik, sehingga yang perlu diperkuat saat ini penguatan SDM Damkar dan sarana prasarana Damkar. Yang ketiga, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama, dasar pengenaan BPHTB. Jawabannya,
Penentuan NJOP PBB telah berdasarkan pada zona nilai tanah atau ZNT dan mulai tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kediri telah menyesuaikan NJOP PBB yang mendekati harga pasar tanah di suatu wilayah. Untuk selanjutnya, update NJOP akan disusun secara berkala menyesuaikan perkembangan harga pasar yang nantinya bisa menjadi acuan dalam menghitung besaran BPHTB. Yang kedua, dasar pengenaan tarif dibentuk dalam peraturan tersendiri yaitu diatur dalam peraturan Bupati. Jawabannya, pada pasal 94 telah ditentukan bahwa muatan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, sehingga tarif pajak harus dilampirkan dalam lampiran Perda. Namun, apabila terdapat perubahan tarif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. 3. Penghapusan ketentuan pidana menjadi sanksi administratif dan sanksi denda. Jawabannya, ketentuan pidana yang diatur dalam bab 6 Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah telah mengacu pada bab 9 mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bahwa ketentuan pidana tersebut diberlakukan bagi pelaporan SPTPD Surat Pemberitahuan Pajak Daerah wajib pajak yang bersifat self-assessment sebagaimana pasal 5 ayat 5 sebagai berikut. Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pasal 5 ayat 5 tersebut menekankan pelaporan yang benar dan lengkap. Apabila tidak memenuhi pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2024. Penetapan satu jenis unggulan industri daerah. Jawabannya, industri di Kabupaten Kediri sangat beragam. Berdasarkan hasil kajian, jika dilihat dari potensi unggulan daerah, maka potensi industri andalan yang berkembang adalah industri makanan dan minuman, industri kayu dan furniture, industri makanan ternak, dan industri tekstil. Selanjutnya, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Candabirawa Kabupaten Kediri. Terima kasih atas dukungan, masukan, pendapat, dan saran diperhatikan. 5. Fraksi Partai Demokrat Persatuan Pembangunan. Yang pertama, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Yang pertama, pengaruh APBD tahun anggaran 2024 terhadap indeks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jawabannya, membaiknya indikator ekonomi makro sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,06% dan pada tahun 2022 sebesar 4,90%. Income per kapita pada tahun 2021 sebesar 25,96 juta dan pada tahun 2022 sebesar 28,18 juta. Dan indeks pembangunan manusia atau IPM pada tahun 2021 sebesar 72,56 dan pada tahun 2022 sebesar 73,46. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Jawabnya, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, pendekatan yang digunakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial guna mengurangi ketimpangan pembangunan di beberapa sektor dan kewilayahan. Yang ketiga, penyusunan peta kemiskinan. Jawabannya, pemerintah Kabupaten Kediri telah menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2022-2026 di mana salah satu outputnya adalah peta kemiskinan Kabupaten Kediri. Yang keempat, indikator kesalehan sosial. Jawabannya, dalam mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya tercermin dalam indeks kesalehan sosial sebagaimana hasil evaluasi RPJMD periode pertama sampai 4 selalu mencapai target yang ditetapkan guna meningkatkan kehidupan sosial yang toleran. Yang kelima, indeks kualitas lingkungan hidup. Jawabannya,
untuk menjaga kualitas lingkungan hidup telah dilaksanakan kegiatan secara terencana dan berkelanjutan melalui program kegiatan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan untuk mengurangi dampak polusi, pemantauan kualitas air dan udara, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pembinaan pengelolaan lingkungan sejak dini melalui sekolah adiwiyata, serta pembangunan RTH di beberapa pusat perkotaan atau ruang publik di wilayah Kabupaten Kediri. Yang keenam, peningkatan pendapatan sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat. Jawabannya, pemerintah Kabupaten Kediri dalam menentukan tarif dan besaran pajak daerah selain berdasarkan potensi dan kondisi objek subjek pajak, sebagaimana kajian perguruan tinggi, juga didasarkan asas keadilan dengan memperhitungkan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat. Yang ketujuh, belanja daerah. Jawabannya, penyusunan APBD tahun anggaran 2024 diprioritaskan pada visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD diimplementasikan dalam RKPD tahun 2024 dengan harapan mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. 8. Pembiayaan daerah. Jawabannya, prinsip-prinsip good financial governance terutama berkaitan dengan integritas, efisiensi, efektivitas, akuntabel, serta transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024. Yang keenam, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang pertama, Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Apresiasi kinerja APBD sepanjang kepemimpinan Mas Bupati. Jawabannya, terima kasih atas apresiasinya. Pemerintah Kabupaten Kediri senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja APBD dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penggalian potensi pendapatan daerah. Selanjutnya, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kediri tahun 2023-2043, dan Raperda tentang perusahaan umum daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri. Terima kasih atas dukungan, masukan, pendapat, dan saran diperhatikan. Yang ketujuh, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama, Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Yang pertama, pengelolaan keuangan. Jawabannya, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, dan peraturan perundangan lainnya. Yang kedua, peningkatan pendapatan sesuai potensi yang ada. Jawabannya, untuk peningkatan pendapatan secara terencana dan berkelanjutan telah dilakukan antara lain. Yang pertama, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penggalian potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, kemudahan pelayanan pembayaran pajak secara online melalui open channel, marketplace, dan agen bank. Yang ketiga, kajian penyusunan database potensi PAD dalam rangka mengoptimalkan PAD. Yang keempat, kajian akademis pajak dan retribusi daerah yang berpotensi menyumbang PAD. Yang kelima, pengajuan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pajak dan retribusi daerah. 3. Belanja dan pembiayaan daerah yang efektif dan efisien. Jawabannya, penyusunan APBD tahun anggaran 2024 senantiasa memperhatikan prinsip integritas, efisiensi, efektivitas, akuntabel, dan transparan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, netralitas ASN. Jawabannya, netralitas dan profesionalisme bagi pegawai aparatur sipil negara, kepala desa, dan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan ikrar dan fakta integritas,
netralitas ASN dalam pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 sebagaimana surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri nomor KP/418.50/6 Yang kelima, penanganan kawasan Kampung Inggris. Jawabannya, penanganan kawasan Kampung Inggris telah dilaksanakan melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dengan konsep pengembangan kawasan edukasi melalui kolaborasi pendanaan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan keterlibatan stakeholder. Tahapan-tahapan sebelum dilaksanakan pembangunan infrastruktur meliputi identifikasi permasalahan, proses perencanaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dilaksanakan konsultasi publik sebelum pembangunan dilaksanakan. Program kegiatan Kotaku di Kampung Inggris di berbagai lokasi sasaran pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Namun, terhadap permasalahan di Jalan Anyelir akan diselesaikan dengan melibatkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Jawa Timur selaku PPK, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan peran serta masyarakat. Demikian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Kediri atas 5 raperda. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas segala apresiasi, informasi, pendapat, himbauan, dukungan saran yang konsumtif, serta kerjasamanya terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kediri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, 7 November 2023, ditandatangani Bupati Kediri Haji Handinito Himawan Pramana, Sarjana Hukum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini telah selesai. Selanjutnya kami mohon kepada Badan Anggaran, Panitia Khusus, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan rapat pembahasan bersama terhadap 5 buah raperda tersebut. Kami sangat berharap agar pembahasan 5 buah raperda tersebut dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan waktu yang telah tersedia, sehingga pembahasan bersama hingga persetujuan bersama dapat selesai tepat waktu, sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada segenap undangan dan hadirin yang telah dengan setia mengikuti rapat paripurna ini. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini terdapat kekurangan. Akhirnya dengan ini rapat saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berjalan dengan lancar dan hikmat sampai acara selesai dan ditutup dengan doa agar semua diberi berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan Doho TV.